Halo, selamat pagi sahabat semua yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di mancanegara. Saya dengan Babe Amiruddin Art Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan seorang musisi muda Kota Bogor, musisi muda Bogor yang begitu multi talent, ya. Eh, Dia ahli dalam musik modern, bahkan beberapa musik tradisional. Untuk lebih jelasnya kita panggilkan Doni Dartavian Amiruddin. Selamat pagi Kang Doni. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini Kang Doni. Kang Doni kalau di Kota Bogor ya itu, atau mungkin di Bogor itu sudah begitu familiar ya nama Kang Doni itu ya. Banyak dikenal ya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengeksplor beberapa alat musik ya, dari mulai yang musik modern bahkan musik tradisional. Bahkan yang interest itu ada alat musik tradisional yang dikuasai ya. Ini seperti misalkan ya karinding ya, itu ya apa ya, mungkin sudah hampir punah lah, artinya banyak orang yang tidak kenal, bahkan mungkin tidak mempraktekannya lagi. Nah, Kang Doni betul ya berusia 30 tahun ya. Betul. Nah, ini profesinya sebagai apa Kang Doni? Ini sebenarnya ini kan karena multi talent, saya dapat info juga Kang Doni ini ya tidak hanya pandai bermain alat musik ya, akan tetapi pandai mengcreate satu kegiatan ya, misalkan salah satunya adalah musikalisasi puisi. Bahkan katanya sih ya sempat punya banyak prestasi di musikalisasi puisi itu. Apa benar Kang Rudi? Tolong jelaskan. Ya kan, selain sebenarnya saya lebih di bidang musikalisasi puisi gitu ya. Jadi selain main alat musik, ada beberapa alat musik juga yang dimainkan, kayak biola, terus piano, gitar, karinding. Kalau karinding kan bikin sendiri ya dari bambu itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya sih. Oh, Kang Doni ini tidak hanya pandai bermain alat musik ya, tadi mengcreate satu tadi namanya menciptakan karya musikalisasi puisi. Bahkan ini saya kaget juga nih, punya keahlian membuat ini ya alat musik tradisional ya. Tadi Kang Doni singgung ya. Itu bagaimana bisa multi talent itu Kang Doni? Itu dari mana? Apakah memang belajar ya, termasuk mungkin tadi mainin alat musik, atau memang ada guru khusus misalkan yang memang sejarahnya ya gitu ya? Kalau diceritakan sebenarnya panjang sih, dari tahun, kalau sejarahnya pertama saya mengenal musik gitu ya. Mengenal musik itu saya 2006 mulai kenal musik dari guru SMA saya, namanya Pak Diding Hasanuddin ya, orang yang masih ada beliau. Nah itu dia mengenalkan puisi-puisi pada saya dan teman-teman, bahwa ternyata dari puisi itu bisa dibikin satu buah lagu. Nah berjalan akhirnya lulus SMA, terus masuk salah satu perguruan tinggi juga, dan akhirnya bertemu dengan, bagi saya, tokoh-tokoh besar, bukan hanya di Bogor tapi di Indonesia juga gitu. Saya ketika di perguruan tinggi itu bertemu dengan Pak Atang. Pak Atang itu dia punya sanggar obor sakti namanya di Ciapus. Nah di situ saya ngisi musik tari gitu kan, pakai gamelan, terus pakai angklung. Nah ketika berjalan itu saya bertemu dengan Kang Lawe, ada guru saya juga. Dia bertempat tinggal di daerah Citayam. Nah di situ saya belajar instrumen bambu, bikin alat musik kadinding, bikin alat musik yang kayak misalkan kita pengen ada suara kodok, terus suara burung. Nah intinya Kang Doni ini memang belajar ya, mau belajar gitu dengan
tokoh-tokoh tadi apa namanya mungkin musikus misalkan musik-musik tradisional, bahkan tadi sempat disinggung juga bahwa Kang Doni ini pernah ini ya kuliah ya. Kuliah. Nah, kuliahnya apa waktu itu? Apakah memang jurusan seni atau gimana ini? Memang karena punya dasar ya sebagai mungkin kuliah di seni gitu kan, tinggal pengembangannya aja gitu atau gimana, atau mungkin kuliahnya beda jurusan atau gimana gitu? Sebenarnya kuliah nggak ada urusannya dengan seni ya. Dulu kuliahnya kan pendidikan, itu guru bahasa dan sastra Indonesia gitu. Di mana itu? Di Pakuan, Bogor tuh ya. Wah, Universitas Pakuan ya. Ini Pakuan juga, Universitas Pakuan harus bangga juga dengan Kang Doni ini ya. Ternyata Kang Doni ini mengeksplor diri ya, karena memang kecintaannya dengan musik gitu kan, musik-musik tradisional gitu kan. Nah, ada nggak pengalaman Kang Doni misalkan selama Kang Doni berkiprah dalam dunia musik ya, apakah itu menciptakan musikalisasi puisi atau mungkin bermain musik, bahkan mungkin tadi membuat karya alat musik tradisional, ada nggak pengalaman yang memang bisa diceritakan, bisa aja mudah-mudahan bisa menginspirasi para audiens gitu. Yang pertama sih, ketika kita mencintai sesuatu hal gitu ya kita bergerak aja gitu, bergerak, nanti apapun hasilnya kan itu akan terjawab ketika apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Kayak saya 2012 itu ikut marching band ya, 2009 saya ikut marching band di Unpad, ikut marching band, terus 2010 saya ikut marching band di Balai Kota Bogor. Nah kan di marching band itu belajar partitur ya, partitur, oke sih belajar. Nah terus 2013 kepikiran pengen belajar biola gitu. Nah padahal dulu ketika saya belajar partitur itu tidak terpikir untuk bisa pengen belajar biola gitu. Intinya selalu mengeksplor diri, selalu tetap semangat gitu kan dalam belajar gitu ya, intinya ya ingin mencapai sesuatu gitu. Nah, punya nggak pengalaman mungkin dalam karya Kang Doni gitu, melakukan satu event atau pementasan, misalkan apakah mungkin di Bogor, bahkan mungkin di tingkat nasional gitu. Jadi saya punya kelompok musik ya, musikal puisi, namanya Katapel. Nah Katapel itu saya dan Katapel berdiri di tahun 2011 kurang lebih, udah beberapa kali pentas baik itu di Bogor, Jakarta, dan beberapa kota di luar juga. Dan terakhir itu kita pentas di Banjarmasin. Nah di Banjarmasin itu ada festival namanya South Borneo Art Festival. Nah itu diikuti oleh tidak hanya dari nasional gitu, tapi dari mancanegara juga, ada yang dari Amerika, dari Jepang. Nah terus untuk musikal puisi itu syukur alhamdulillah saya bersama Katapel itu bisa jadi yang terbaik gitu di situ. Itu tingkat internasional berarti ya, karena ada beberapa negara dari luar itu. Nah, ini Kang Doni, aduh ini luar biasa menarik juga. Kang Doni ini memang patut dijadikan satu inspirasi buat kita ya, daya juangnya khususnya di bidang seni. Nah, Kang Doni kan kalau ikut event-event itu ya, itu pasti butuh yang namanya mungkin apakah menggunakan IO atau mungkin ada pendana khusus, misalkan dalam hal ini sponsor gitu, atau ya kita tanggulangi bersama misalkan gitu dengan kelompok yang akan pentas itu dari mana sumbernya itu dana itu? Kalau kita yang pertama kita pertama nongol nggak mungkin terkenal gitu ya, jadi pertama yang pasti kita swadaya masyarakat dulu gitu sendiri, dari iuran anggota dulu. Misalkan waktu itu mau konser di Kemuning Gading tuh, kita kan itu butuh dana kurang lebih 20 juta. Nah itu untuk menopang kebutuhan itu ya kita iuran sendiri gitu, terus kita pentas-pentas di beberapa tempat yang kecil-kecil dulu untuk biaya konser yang besar itu gitu. Kalau kita mengandalkan ibaratnya dari luar,
ya karena musik kita belum begitu populer di kalangan masyarakat, musikal puisi beda ya dengan aliran-aliran yang lain gitu. Nah, musikalisasi puisi itu satu bentuk musik, itu seperti apa sih? Apa ya, kemasannya seperti apa gitu? Kemudian ketika dipentaskan mungkin ada perlu ruang khusus atau gimana? Jadi kan musikal puisi itu gabungan antara musik dan puisi gitu ya. Terus nah PR kita bagaimana sebenarnya puisi sendiri itu sudah musikal ya. Puisi sendiri sudah punya irama, sudah punya ritme gitu. Tapi nah sekarang bagaimana supaya musik itu bisa memperkuat isi puisinya gitu. Paling tidak selama kita hidup kita bisa hafal satu buah puisi gitu. Mungkin kalau ketika tidak diberi instrumen musik gitu ya, atau tidak kita lakukan, itu mungkin kita sulit untuk menghafal puisi ya. Apalagi puisi-puisi yang panjang tuh kayak puisi ya Wes Rendra kan panjang-panjang tuh, itu sulit. Tapi ketika diberikan musik itu Jadi ada harapan mudah dicerna itu oleh masyarakat. enjoy ya, menikmati ya. Lebih Karena dinikmati. itu kemasannya kolaborasi berarti ya. Ya, musikal Antara sastra dengan musik ya. Jadilah sebuah karya yang namanya musikalisasi puisi. Oke Kang Doni, pasti dong Kang Doni sudah lama berkecimpung dalam dunia tadi musikalisasi puisi. Ada nggak prestasi-prestasi yang sudah diraih selama ini? Yang pertama, prestasi yang diraih yang paling terbesar itu ketika kita terjun di dunia kesenian, kita bisa bertemu orang-orang yang ibaratnya kita anggap guru lah gitu. Mungkin kalau kita tidak melangkah ke situ, kita dengan sengaja mencari-cari guru itu sulit ya. Tapi ketika kita berjalan ketemu dengan tokoh ini, berjalan ketemu dengan tokoh ini gitu. Kalau misalkan masalah prestasi juara itu kayaknya bonus itu ya, karena hadiah terbesar adalah kita bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat itu, yang menjadi bekal kita tumbuh dan berkembang ke depannya gitu. Itu bisa jadi portofolio hidup ya. Ya itu menarik juga ya. Memang kita kalau ingin menggeluti sesuatu memang harus mengeksplor diri ya. Berani melakukan sesuatu yang mungkin itu butuh yang namanya satu waktu, kemudian mental, kemudian tentunya mungkin hal-hal lain yang mendukung gitu kan. Nah tadi saya menarik juga ya tentang Kang Doni, prestasi yang terbesar itu adalah prestasi bagaimana saya punya kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat, dengan tokoh-tokoh khusus yang memang berkecimpung dalam dunia seni musik ya. Itu luar biasa menurut saya gitu loh. Bahkan prestasi yang pernah diraih mungkin banyak prestasi ya. Apa aja kira-kira prestasi yang coba ini yang diraih, pernah juara apa? Juara. Kalau Ketapel tuh kalau juara itu kayak di Jakarta itu ada festival Ages Dwi Payana, yaitu seorang penyair juga, itu Indonesia juga juara 1 di festival Bulungan. Katapel ini ya, namanya apa? Katapel. Punya grup musikalisasi puisi namanya Katapel. Juara 1 di nasional. Ya di Jakarta, terus di Banjarmasin juga kemarin kan. Acara yang SBAF, South Borneo Art Festival. Terus sebelum SBAF sebenarnya ada acara itu Lanjong Art Festival. Cuman kita kekurangan dana untuk berangkat itu, jadi gagal. Berarti ini memang butuh dukungan atau support dari memang mungkin pemerhati ya, terutama pemerhati musik ya. Apakah memang mungkin di kalangan ya masyarakat, atau mungkin bahkan ya pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Bogor atau Kabupaten Bogor, kan domisilinya di Kabupaten Bogor ya, itu harus mensupport ya, mendukung kalau menurut saya, karena sudah mengharumkan nama Bogor. Bahkan mungkin tadi yang prestasi di Kalimantan itu mengharumkan nama Indonesia gitu, walaupun diikuti oleh beberapa grup musikalisasi puisi dari berbagai belahan dunia ya, tentunya. Oke Kang Doni, tentunya Kang Doni punya harapan ya, atau cita-cita lah. Selama ini berprestasi sudah tercapai. Kemudian tentunya kita dalam hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Menurut Kang Doni, kira-kira harapan apa ya yang belum tercapai, mungkin sedang berproses begitu? Yang pertama harapannya semoga wabah ini segera selesai gitu ya. Karena saya selalu gelisah itu nanti masa depan kesenian bagaimana gitu. Karena kalau sekarang
lagi musim seni virtual gitu ya. Jadi kita konser dengan media online gitu. Terus saya rasa untuk dulu bisa tidak melebur ya, artinya tidak gimana? bersinergi kita tuh seolah-olah Nah, hidup di dunia maya ya. untuk normal kembali itu kan dulu konser kan kita berdesakan gitu ya, nonton konser gitu sampai ibaratnya duduk atau berdiri itu berdesakan gitu. Nanti kalau kapan bisa normal kembali gitu. Semoga COVID bisa berakhir ya di Indonesia, bahkan di mancanegara seluruh dunia gitu kan. Kita doakan saja seluruh masyarakat Indonesia. Kita jangan patah semangat, harus tetap dukung ya, dukung pemerintah, dukung masyarakat masyarakat, bahkan pun yang paling utama disiplin kali ya. Disiplin bagaimana COVID ini bisa berakhir atau selesai di Indonesia. Disiplin kita semua lah. Oke, Kang Doni, punya nggak keinginan atau harapan ya ini musikalisasi Kang Doni ini mendunia gitu? Punya nggak sampai pasti ya gitu? Saya rasa semua kelompok musik pasti begitu ya. Yang pertama kita bisa terus berkarya, terus berproses, berguna bagi masyarakat, terus kita bisa intensif mengenalkan kepada masyarakat itu. Sekarang misalkan di Bogor terus kita keliling-keliling beberapa kota di Indonesia gitu, bahkan bisa keluar juga untuk memperkenalkan musikalisasi puisi gitu, memperkenalkan bahwa ini ada puisi-puisi keren yang ada di Indonesia gitu, yang bisa dikolaborasikan dengan musik dan hasilnya begini gitu. Baik Kang Doni, yang terakhir tentunya semua itu bisa tercapai ya kalau memang kita punya asa, punya keinginan, kerja keras sih. Punya kerja keras. Kemudian tentunya kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri kan. Harus ada perangkat lain yang memang yang mendukung untuk kita mencapai satu tujuan. Betul. Ya kan? Nah, tujuan itu ya kan tadi Kang Doni ini sudah banyak mencapai tujuan gitu kan. Sudah keinginan utamanya ketemu tokoh-tokoh pemusik ya, apakah memang tradisional atau modern, bahkan sudah berprestasi, bahkan beliau ini sudah meng-create ya, menjadi punya kayak sanggar ya, sanggar katapel itu. Ini sesuatu yang sudah banyak dicapai gitu kan. Nah, terakhir Kang Doni, ini bagaimana sih musikalisasi puisi ini bisa diterima oleh masyarakat, terus mau didengarkan ya kan, mungkin mau ditonton atau bahkan mungkin mereka mau mempelajari. Ada nggak kiat-kiat Kang Doni untuk ini mempengaruhi positif ya, supaya musikalisasi puisi ini bisa di Indonesia itu bisa berkembang, itu tidak hanya musik lain lagi ya, yang lainnya lah. Dia kan sekarang memang kelompok yang bergelut di musikalisasi puisi itu jarang sekali ya dibanding dengan mungkin aliran-aliran yang lainnya gitu. Salah satunya itu kayak Bimbo, itu kan musik puisi sebenarnya itu. Dia ngangkat puisi-puisinya dari Taufik Ismail, dibikin lagu kayak apa sih? Sejadah Panjang gitu ya. Masyarakat bukannya nggak suka sebenarnya musik puisi. Bagus itu ya, Bimbo ya. itu bagus loh. Karena memang puisi, lirik dari puisi itu kan memang bermakna dan berat sekali gitu ya. Ketika diolah mungkin itu akan menjadi indah. Berarti gitu. ini awalnya dari sebuah puisi ya, kita seleksi puisi yang cocok, kemudian kita buat aransemen musiknya ya. Betul seperti itu. Maka jadilah sebuah karya perpaduan antara, ya saya jelaskan lagi tadi, antara puisi dan musik gitu ya. Oke. Kang Doni, ini sampai di ini minum dulu. Nah, minum ini makanan tradisional ya. Di ngobrol santai. Makanan tradisional ini Sunda Jawa Barat nih. Ini ada kacang ya, kacang tanah yang direbus. Kemudian ini papais. Papais itu isinya ya pisang. Terigu dengan pisang gitu ya. Ini nggak dikasih pengawet, nggak dikasih obat tambahan misalkan. Nah, ini namanya Limus.
katimus ya. Katimus ini sama ya, terbuat dari sagu yang nggak salah ya. Singkong, kemudian dengan gula ya. Gula merah. Nah, gula merah. Kemudian dengan Ada kelapa. sagu ya. Sagu atau terigu? Sagu. Sagu. Nah, ini ubi ya. Ini ubi sehat sekali. Ini semuanya makanan tradisional ya. Ini sehat, saya jamin sehat. Ya. Nah, ini silakan Kang Doni. Khas Indonesia nih ya. Nah, khas Indonesia tuh. Saya makan ketimus nih. Enak sekali nih. Sambil ngobrol-ngobrol lagi mungkin. Kang Doni, tadi udah bincang-bincang, udah banyak materi yang bisa saya gali. Kemudian mudah-mudahan semuanya bisa menginspirasi ya, bermanfaat ya konten yang saya buat ini ya. Amin. Tentunya rasanya tidak lengkap nih Kang Doni nih, tidak lengkap dong. Kang Doni kan banyak sekali menciptakan musikalisasi puisi gitu kan. Tapi kalau Kang Doni nggak praktek gitu loh, nggak memperlihatkan ke teman-teman, mungkin sahabat semua di sini yang nonton ya, ini ingin dengar nih sepertinya nih sahabat-sahabat nih ya. Coba Kang Doni bisa nggak mempraktekkan, mungkin membawakan sebuah lagu gitu kan yang bisa lah. Boleh. Kang Doni udah ini nih ya, udah siap nih mau menghibur kita. Nah, saya sebelum close ini, saya ingin memberikan kenang-kenangan ke Kang Doni ya. Ini ini karya saya dari kaca ya. Ini untuk Cindra Mata Kang Doni ya, atas kesediaannya menjadi pengisi konten dari YouTube Babi Amiruddin Art ya. Nah, ini Kang Doni. Nah, terima nih Kang Doni nih. Ya nih. Simpan ya Kang Doni ya. Nah, mantap. Kemudian sebelum saya tutup, terima kasih kepada semua sahabat yang mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu kan. Termasuk terima kasih juga untuk Kang Doni yang sudah bersedia hadir ya di Art Corner saya ya, Babi Amiruddin Art Channel ya. Nah, mudah-mudahan ini pertemuan ini mampu menginspirasi kita semua. Kalau jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, atau mungkin ada materi-materi yang memang salah ya, atau tidak sempurna, saya mohon dimaafkan. Jangan lupa sahabat semua untuk tetap berjalannya konten-konten saya ini, komen, like, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum, selamat. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.
Aku ingin karya seperti Cuko Darmono. Satu lagi ada satu buah puisi karya sastrawan Indonesia almarhum Bapak Wes Dendra dengan judul Kangen. Bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti lukaku, karena cinta telah sembunyikan risaunya, membayangkan wajahmu adalah siksa. Dalam kelumpuhan, engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api.